Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Kabrengkori. Bila ada di antara saudara yang baru pertama kali hadir, kami mohon untuk dapat berdiri. Tidak ada, kami lanjutkan. Selanjutnya kami mohon perhatiannya untuk beberapa warta lisan. 1. Kebaktian Minggu pada hari ini, pelayan firman akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Setiawan Utama dari GKI Samanhudi. Tema, tidak ada yang mustahil. 2. Pertukaran penatua. Sesuai dengan jadwal pertukaran penatua yang diatur oleh BPMK GKI Klasis Jakarta Barat, maka pada ibadah hari ini Minggu 14 Juni 2026 pukul 7.30 akan turut melayani penatua dari GKI Kepaduri, yaitu penatua Adeline Darmaji dan penatua Ingawati Pangestu. Penatua dari GKI Polri melayani di GKI Surya Utama, yaitu penatua Soting Daniel dan penatua Jim Adam Rejasa dalam ibadah pukul 9. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. 3. Aksi donor darah. Donor darah akan diadakan pada hari ini Minggu 14 Juni 2026. Waktu akan dimulai pada pukul 9 dan pendaftaran terakhir pukul 11. Tempat di Sekolah Dharmajaya. Mari kita turut berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan darah bagi saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Tuhan Yesus memberkati. 4. Berita duka. Telah kembali ke rumah Bapa di surga pada hari Rabu 10 Juni 2026, Ibu Mo Gwilau, usia 78 tahun, ibunda dari Ibu Evi Dian Anggraini, dan ibu mertua dari Bapak Agustinus Thanos. Jenazah disemayamkan di Gedung Adiguna Purwokerto dan akan dikebumikan pada hari ini, Minggu 14 Juni 2026, di pemakaman Swargo Mulyo, Banyumas. Majelis Jemaat mengucapkan turut berduka cita. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan, dan kesehatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Sekian warta lisan, terima kasih atas perhatiannya. Kini mari kita memasuki saat teduh sejenak. Mari kita datang dan beribadah kepada Tuhan yang baginya tidak ada yang mustahil. Ia adalah Allah yang berjanji kepada Abraham, yang membangkitkan tawa Sara menjadi tawa sukacita, bukan karena kehebatan dan kebaikan mereka, melainkan karena kesetiaan janjinya semata. Terpujilah Tuhan. Kita datang kepada Yesus yang hatinya penuh belas kasihan kepada semua orang, dan yang mengutus murid-muridnya dengan kuasa untuk melayani dan memulihkan dia. Terpujilah Tuhan. Kita datang dengan percaya, bukan demi terpenuhinya keinginan kita, tetapi untuk berserah pada kehendak-Nya. Kita memuji Allah yang kuasanya tak terbatas, serta membuka hati bagi karyanya. Mari kita bangkit berdiri. Kau layak, Kau yang layak. Terima
puji-pujian, honor dan kuasa penuh. Segala sesuatu telah Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu. Semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang Allah. Layak Kau terima puji-pujian, honor dan kuasa penuh. Engkau jadi korban demi dunia ini, dan kami telah Kau tebus, dan kami menjadi imam dan raja di kerajaan-Mu. Ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Tuhan beserta saudara-saudara. Dan beserta saudara juga. Hari ini kita diajak untuk menghayati bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sebagai umatnya, kita diajak untuk percaya penuh pada kuasa dan kebesarannya, sekaligus juga membiarkan Tuhan berkarya dalam kedaulatannya, sehingga bukan kehendak kita semata yang terjadi, melainkan kehendak dan rencana Tuhan. Ia memanggil dan memperlengkapi kita dengan hikmat, kekuatan, serta kemampuan, sehingga kita mampu menjadi berkat dimanapun Ia menempatkan kita. Yesusku, Juru Selamatku. Yesusku, Juru Selamatku, Tuhanku, Mukawisku, tumbuhan pengharapanku dan perisai perlindunganmu.
berserah selalu. Biarlah kita takutku walau hidup manusia baru. Kita masuk di dalam pengakuan dosa. Dengan penuh sesal, mari kita datang dan mengakui segala dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami datang kepadamu dengan sesal dan malu. Firman-Mu mengingatkan bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Tetapi dalam hidup kami, seperti Sarah istri Abraham, tak jarang kami tertawa dalam hati karena ragu dan tak percaya. Kami mengukur kuasa-Mu dengan perhitungan manusia yang terbatas. Namun di sisi lain, tanpa sadar kami mendikte Engkau. Kami menuntut mukjizat dan keinginan kami terpenuhi, seolah iman hanyalah alat untuk memaksakan rencana kami sendiri. Padahal dalam ungkapan tidak ada yang mustahil bagimu, mengandung undangan untuk berserah penuh pada kedaulatan-Mu. Ampunilah kami ya Allah, lepaskan kami dari keraguan yang membelenggu dan dari ambisi yang memaksa, yang menutup mata terhadap waktu dan cara-Mu. Ajarlah kami untuk percaya bahwa Engkau sanggup melakukan jauh lebih besar dari yang kami doakan atau pikirkan, serta membiarkan Engkau bekerja seturut kehendak-Mu di dalam hidup kami. Bentuklah kami menjadi saksi yang rendah hati, yang mau menanti dengan sabar dan melangkah dalam ketaatan, sehingga kuasa-Mu nyata di tengah dunia yang membutuhkan pengharapan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang mengutus kami berdoa. Amin. Batu karang yang teguh. Karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu. Apapun usahaku, tak menghapus dosaku, hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. Karena kasih-Nya, Tuhan mendamaikan dan menyelamatkan setiap orang yang mengaku segala dosa dan pelanggaran di hadapan-Nya. Roma 5 ayat 8-10 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih berseteru
diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Hiduplah dalam damai dengan semua orang. Salam damai. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri yang di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya yang beri. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur dan menyembah kepadanya dengan hati yang gembira, karena di dalam Dia ada sukacita sejati, karena di dalam Dia ada damai sejahtera, dan di dalam Dia ada kepastian keselamatan untuk jiwa kita. Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya mencari hidupku, sehari-hari Dialah penolong yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi, setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia obatku. Yesus segala-galanya, temanku terdekat, padanya aku berserah, sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia, bersamanya bahagia. Hidup kekal karena kenal sobatku. Kita akan memasuki pemberitaan firman. Kita berdoa, kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa.
Syukur kepadamu Tuhan Allah dalam Kristus yang memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk datang beribadah. Ya Tuhan, inilah juga kesempatan kami untuk menerima sabda-Mu, untuk mendengarkan sapaan-Mu. Kiranya oleh Roh Kudus kami diberikan hikmat dan pengertian, juga Engkau karuniakan kepada kami hati yang rendah dan percaya, sehingga apapun yang Tuhan mau sampaikan kepada kami, baik itu pengajaran, penghiburan, bahkan teguran sekalipun, ajar kami menerimanya dengan sukacita. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Pembacaan Alkitab menurut Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbatin milik Mamre ketika ia duduk di pintu kemahnya pada saat hari panas terik. Ia melayangkan pandangannya dan melihat 3 orang berdiri tidak jauh darinya. Melihat mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujud sampai ke tanah. Abraham berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kemurahan hati Tuanku, janganlah kiranya berlalu dari hamba-Mu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kakimu dan beristirahatlah di bawah pohon ini. Aku akan mengambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian tuan-tuan boleh meneruskan perjalanan, sebab untuk itulah tuan-tuan telah datang di tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Lakukanlah seperti yang kau katakan itu." Abraham segera pergi ke kemah menemui Sarah, katanya, "Cepatlah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, buatlah adonan, lalu buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke kawanan lembunya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dan memberikannya kepada seorang hambanya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian ia mengambil dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu menghidangkannya di hadapan orang-orang itu. Ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sementara mereka makan. Mereka lalu berkata kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali menemui engkau tahun depan, sebab pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Sarah mendengarkan dari balik pintu kemah yang ada di belakangnya. Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Sarah tidak lagi mendapat haid. Tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, "Aku sudah rentah, akan dirahikah aku? Tuanku juga sudah tua." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua?' Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali menemui engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki." Tetapi Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa sebab ia takut." Namun Tuhan berfirman, "Tidak, engkau memang tertawa tadi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Badai maut melilitku, sesak hidupku. Ku serukan nama Tuhan, tak luputkanku. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku. Cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Di hadapan Tuhan yang menyembahnya, ku berjanji kan membayar semua nazarku. Sesungguhnya berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku. Cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Ya Tuhanku, ku hamba-Mu daripada puang. Engkau sudah membukakan semua ikatanku. Aku akan persembahkan korban syukurku, dan ku akan menyerukan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku. Cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Pembacaan Alkitab diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai 8. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus
yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, lalu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, "Jangan menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit dan bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang yang sakit kulit. Usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ada kisah tentang seorang ibu yang mempunyai anak yang menderita penyakit jantung. Anak itu menderita kelainan jantung. Sang ibu bolak-balik mengantar ke dokter. Kadang-kadang dia menunggu di rumah sakit sampai lama. Berkali-kali pula dokter yang merawatnya mengatakan kepadanya bahwa kondisi putrinya
sulit untuk dipulihkan. Sang dokter, saudara-saudara, seakan-akan mau mengatakan mustahil anak itu sembuh. Saudara-saudara, tahun demi tahun telah berlalu. Sang ibu tetap rajin mengantar anaknya berobat. Terkadang saudara-saudara ia merasa lelah dan capek, tapi dia masih datang ke gereja. Sebenarnya hatinya berkata, dia tidak ingin berharap, dia takut kecewa. Saudara-saudara, suatu malam ketika dia menunggu putrinya di dalam perawatan, saudara-saudara, ada seorang perawat mengatakan kepadanya, saya telah bertahun-tahun bekerja di rumah sakit ini. Saya banyak menyaksikan hal-hal seperti itu. Tetapi dia mengatakan selalu ada kemungkinan. Saudara-saudara, memang beberapa tahun kemudian karena ada perkembangan di dunia medis, ternyata anak itu betul sembuh. Apa yang dikatakan dokter kecil kemungkinannya atau tidak mungkin, ternyata mungkin terjadi. Saudara-saudara, ketika ibu itu ditanya, pelajaran apa yang terbesar dalam hidupnya? Yang ibu mengatakan, mujizat yang terbesar bukanlah waktu anaknya sembuh. Mujizat yang terbesar adalah ketika Tuhan apa? Bukan. Ketika Tuhan tetap memelihara dia berpengharapan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, banyak hal saudara-saudara ketika kita pun dalam keberadaan seperti sang ibu, kita pikir kecil kemungkinannya, mustahil untuk sembuh. Seringkali kita berpikir dengan logika, mana mungkin sih, mana mungkin saudara-saudara. Padahal segala sesuatu tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Saudara-saudara, sekarang kita sedang demam Piala Dunia. Ibu suka nonton bola? Suka. Tadi pagi yang main siapa? Nggak sempat nonton? Ya. Bagi yang sering nonton bola, hobinya nonton bola, ada ungkapan apa Pak? Selama bola masih apa? Bulat. Selama bola masih bundar, masih ada kemungkinan. Kecuali kalau bola itu gepeng, itu bukan bola tapi bakso gepeng. Saudara-saudara, Alkitab menceritakan kepada kita tentang Sarah. Bertahun-tahun dia telah mendengar janji Tuhan bahwa dia akan punya anak. Ya saudara-saudara, bahkan dia pun berdoa. Sarah berharap terus bahwa dia akan punya anak sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Tetapi kemudian dia mendengar kabar bahwa ia akan melahirkan seorang anak. Dan ketika itu juga dia tertawa. Saudara-saudara, kalau kita tertawa pasti ada alasannya. Kita tertawa untuk hal-hal yang lucu. Kita tertawa saudara-saudara karena ada hal-hal yang aneh, ya. Sekalipun jangan sampai saudara ketawa nggak ada alasannya, ya. Itu perlu dirawat. Saudara-saudara, ketika Sarah berharap bertahun-tahun, dia merasa janji Allah itu kok semakin jauh. Kan main, dia harus menunggu begitu lama. Maka ketika dia mendengar kabar bahwa dia akan mendapatkan dan melahirkan anak,
responnya ternyata bukan sukacita, bukan gembira, tapi tertawa. Seakan-akan dia mengatakan, aduh, terlambat Tuhan. Gak mungkin lah itu. Ya, terlambat itu kenapa sekarang? Kenapa gak dari dulu? Saudara-saudara, dia tertawa. Bukan karena dia mentertawakan Tuhan. Tapi saudara-saudara, dia tertawa karena dia melihat ini hal yang aneh. Sarah tertawa itu karena memang itulah logika kita manusia. Itulah jalan pikiran kita. Dia mengatakan, aku telah layu. Umur berapa dia? Umur berapa Sarah waktu melahirkan? Umur berapa? Wih, hafal ya. Yang benar nanti saya ajak ke Bali. Ke Bali saya tunggu di Denpasar. Dia mengatakan, aku telah layu. Sedangkan suamiku pun telah tua. Sarah berhitung secara logika. Salah enggak? Ya enggak lah, itu namanya manusia kok. Tapi perhitungan Tuhan lain. Tuhan tidak menuruti apa yang manusia pikirkan. Saudara-saudara, secara pengalaman apa yang dipikirkan oleh Sarah itu ya benar. Saudara-saudara, tertawa memang sering kali bukan karena ada hal yang lucu. Tapi tertawa Sarah itu seringkali menunjukkan dia tidak ingin kecewa lagi. Dia dengar, akan melahirkan, ya ketawa lah dia. Mana bisa sih, ya? Mana bisa orang umur berapa tadi? 90 kok bisa beranak. Tetapi saudara-saudara, lebih aman Sarah mengatakan mustahil. Mustahil itu. Dia tidak pengen kecewa lagi. Dia tidak ingin berharap. Bukankah juga banyak orang yang seperti Sarah? Kalau janji-janji Tuhan kepada kita seringkali tidak terjadi. Doa-doa kita yang kita naikkan udah bertahun-tahun seperti mentok. Mentok kena tembok. Ya, seringkali kita berkata dalam hati, udahlah, tidak usah terlalu berharap. Saudara-saudara, tetapi ternyata Allah menggenapi janjinya. Kisah Sarah menunjukkan Tuhan bukan tukang bohong. Tuhan bukan seperti kita ngobrol janji. Mendapati mah urusan lain. Tuhan bukan memberikan cek kosong. Tapi Tuhan, saudara-saudara, mengerti apa yang kita butuhkan. Saudara-saudara, itulah yang terjadi dengan Sarah. Saudara-saudara, pernahkah saudara berdiri di hadapan tembok yang begitu tinggi sehingga Anda membayangkan bahwa Anda tidak mungkin melewati tembok tinggi itu? Pernah saudara-saudara merasa menghadapi tembok yang tinggi? Maksudnya, pernahkah saudara-saudara tembok-tembok kita itu penyakit yang enggak sembuh-sembuh, persoalan rumah tangga yang enggak beres-beres, pekerjaan yang benar-benar selalu bikin apa? Bapak stres. Hutang yang membelit. Orang utang juga nggak bayar-bayar. Berulang kali saudara-saudara Anda berdoa, tapi dunia mengatakan, udahlah, semua itu mustahil. Tidak mungkin terjadi.
Tetapi firman Tuhan hari ini membawa kabar yang berbeda. Maaf. Yesus Kristus Tuhan kita ternyata menyembuhkan banyak orang sakit, mengusir setan. Dan dia berkata tidak ada yang mustahil. Yesus berkeliling memberitakan Injil kerajaan Allah dan melakukan karya Allah yang luar biasa. Seakan-akan Yesus mau mengatakan tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, perikop yang kita baca tadi adalah masa transisi. Yesus mulai mengerjakan pekerjaan Allah. Dia berkeliling kota dan desa, ia mengajar di sana sini. Dia melakukan hal-hal yang seringkali dalam pikiran manusia itu adalah mustahil. Tidak ada penyakit yang berat bagi Yesus. Ia melenyapkan segala sakit, penyakit, dan penderitaan. Dan tidak ada pengecualian. Tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara, Yesus melihat banyak orang membutuhkan belas kasihannya. Yesus tidak melihat mereka sebagai proyek. Tapi mereka adalah domba-domba yang terlantar tanpa perlindungan, tanpa arah. Saudara-saudara, karena itulah Yesus tidak berkata mustahil mereka bisa ditolong. Tapi Yesus melakukan, ia bertindak. Maka saudara-saudara, dia berkata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Saudara-saudara, ia menunjukkan tentang pekerjaan yang harus dikerjakan. Dia mau meminta murid-muridnya tidak putus asa. Dia meminta murid-muridnya memandang orang-orang yang ada dengan belas kasihan. Dia memanggil 12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk melenyapkan sakit penyakit. Dan itulah bagian yang luar biasa Yesus berikan kepada murid-muridnya. Juga kepada kita. Dia memberikan kuasa. Saudara-saudara, kita memang mungkin tidak melakukan hal-hal yang begitu spektakuler. Tapi kita bisa menyembuhkan. Menyembuhkan mereka yang hatinya terluka. Mendamaikan mereka yang terlilit dalam pertikaian. Yesus mengutus kita juga seperti para murid-muridnya untuk melakukan pekerjaan yang sama. Dan itu tidak kita lakukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kuasa yang dari Allah. Memang bagi kita ini apa? Kita ini bisa apa? Seringkali kalau kita pun diminta untuk membantu pelayanan, seringkali kita berpikir dengan logika, saya ini bukan siapa-siapa, gak bisa apa-apa. Ya, tapi ngomongin orang bisa. Kritik pinter. Boleh gak kritik? Boleh. Ya saudara-saudara, karena itu sesungguhnya tidak ada pekerjaan yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Tuhan melakukan supaya kita melakukan apa yang kita bisa. Karena itulah saudara-saudara, Tuhan bisa menggunakan siapapun saudara dan saya. Menyembuhkan luka-luka batin. Menolong mereka yang menderita. Di dalam Tuhan tidak ada yang namanya kehabisan cara. Saudara-saudara pun dipanggil untuk melayani.
dalam hidup sehari-hari maupun dalam pelayanan gereja. Mulailah dengan melihat seperti Yesus melihat, dengan mata yang berbelas kasih, bukan mata yang putus asa. Jangan kita berpikir saya tidak bisa menolong semua. Betul. Tapi lakukanlah sesuatu untuk mereka yang membutuhkan pertolongan. Saudara-saudara, kita mungkin tidak bisa mengusir setan. Walaupun mungkin ada pengalaman ya, cerita-cerita orang bisa mengusir setan, saudara-saudara. Usirlah iblis yang dalam hatimu. Buru-buru bisa mengusir setan. Tan apa? Tan Holyang. Setan dalam hatimu usir dulu. Jangan berpikir terlalu hebat, saudara-saudara. Dulu ada cerita anggota jemaat Samanhudi, ibu-ibu yang bercerita suatu kali dia melihat ada setan mengganggu pembantunya. Dia berdoa, dalam nama Yesus keluarlah. Ia keluar, masuk ke dalam dirinya. Dia yang jadi setan. Saudara-saudara, beranilah melangkah. Melakukan sesuatu yang kelihatannya mustahil menurut ukuran dunia. Yesus meminta kita, mungkin kita nggak bisa membangkitkan orang mati. Nggak bisa ya Pak ya. Tapi nggak ada yang mustahil kita membangkitkan semangat, membangkitkan harapan, membangkitkan iman, memulihkan hubungan satu dengan yang lain yang telah mati. Ada hubungan yang mati, hubungan suami istri, hubungan mertua dan siapa Pak? Menantu. Banyak hubungan-hubungan yang mati seperti itu. Di gereja juga ada hubungan yang mati antara pendeta sama pendeta. Bisa mati nggak hubungannya? Bisa, saudara-saudara. Apalagi pendetanya lebih dari satu. Bangkitkanlah semangat orang untuk memaafkan, untuk lebih mengasihi. Saudara-saudara, Tuhan mau mengatakan, dunia memang berkata mustahil, tapi Tuhan mengatakan, pergilah, Allah menyertai engkau, dan tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara, percayalah bahwa memang tuaian banyak. Jangan menyerah. Yesus melihat di dalam diri kita ada kekuatan yang dari Tuhan yang bisa menolong sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, karena itulah melalui firman Tuhan kita hari ini kita melihat bahwa kehidupan kita memang tidak semakin mudah. Namun firman Tuhan membuka mata kita, membebaskan kita dari segala macam ketakutan dan pikiran yang sempit. Banyak hal yang mustahil. Tetapi Yesus mengatakan, pergilah, lakukanlah. Tuhan memberikan kuasa. Banyak yang butuh pertolongan. Tuaian dan pekerjaan memang banyak, tapi itu tidak membuat kita menyerah. Karena itu, lihatlah dunia dengan mata seperti Yesus yang berbelas kasihan. Tetaplah berdoa, tetaplah melayani, mengerjakan pekerjaannya. Melangkahlah melakukan hal yang mustahil dan percaya Tuhan menyertai langkah-langkah iman kita. Berilah dengan cuma-cuma, layani tanpa pamrih. Karena kita juga diberikan anugerah yang tidak kita bayar. Saudara-saudara, anugerah itu bahasa Inggrisnya apa ya? Anugerah bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Latinnya? Gratia.
Bahasa Jakartanya gretong. Saudara-saudara, bukan berarti semua masalah hidup, masalah yang ada hilang dalam sekejap. Tuhan tidak bikin kita jadi tukang sulap, bukan. Tetapi saudara-saudara, tidak ada panggilan yang terlalu sulit. Kalau Tuhan memanggil dan kita mendengar, lakukanlah saudara-saudara. Karena saudara-saudara tidak ada hal yang mustahil baginya. Karena itu segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan iman kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Kristus, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kekaguman. Engkau berkeliling, memberitakan Injil, menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Tidak ada satu pun penyakit yang terlalu berat bagimu. Tidak ada satu jiwa pun yang terlalu jauh untuk engkau jangkau. Engkau melihat orang banyak dengan belas kasihan. Engkau melihat orang-orang yang butuh belas kasihan. Hari ini kami mengakui bahwa kami sering melihat yang mustahil lebih besar daripada melihat Engkau yang penuh kuasa. Kami melihat tembok yang tinggi, masalah yang berat, kebutuhan yang besar. Kami berkata mustahil. Kami lupa bahwa Engkaulah Tuhan yang tidak pernah mustahil. Kami lupa bahwa Engkau memberikan kuasa dan menyertai kami. Engkau yang melakukan hal-hal yang luar biasa juga sampai hari ini. Ampunilah Tuhan, kami seringkali mengeluh, hanya mengeluh, bahkan seringkali hanya dapat protes, kritik. Terus saudara, kami pagi ini juga menerima kebenaran dari Tuhan, bahwa dalam hidup kami tidak ada yang mustahil, karena Engkaulah yang penuh kuasa dan kasih memampukan kami. Biarlah segala tembok penyakit yang tak kunjung sembuh, Engkau sanggup menyembuhkan. Tembok-tembok masalah, tembok-tembok dan kematian dalam hubungan persaudaraan, kami Kau panggil untuk menjadi pembangkit. Ya Tuhan, tolonglah kami yang sering kurang percaya. Mungkin kami ragu, kami putus asa. Tapi Tuhan, bangkitkan kami, utus kami untuk terus mengancarkan
dan mewujudkan cinta kasih-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tetap setia melakukan hal-hal yang Tuhan percayakan, baik di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami menyerahkan segala kemustahilan kami ke dalam tangan-Mu. Di tangan-Mu yang mustahil menjadi mungkin, di tangan-Mu yang mati menjadi hidup, di tangan-Mu yang hancur bisa menjadi indah. Tuhan, kami juga berdoa buat rekan-rekan pelayanan, baik para pendeta, penatua, aktivis, kiranya dengan penuh semangat seperti Yesus tetap melayani dengan rendah hati. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan di luar lingkungan gereja-Mu, agar gereja-Mu hadir menjadi saluran berkat. Kami berdoa buat setiap jemaat yang bergumul dalam pekerjaan pendidikan, yang menanti pasangan hidup, menanti kelahiran, dan berbagai hal Tuhan. Kiranya dalam segala keberadaan mereka Tuhan menolong, dan yang mustahil menjadi mungkin. Kami mohon jamahan-Mu yang penuh kuasa lewat darah-Mu yang kudus, dengan penanganan para dokter, para medis, pengobatan dan peralatan mereka boleh dipulihkan. Kami berdoa buat situasi dunia, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian. Kiranya Tuhan juga tetap memberikan pengharapan bahwa semua itu bukan hal yang mustahil untuk diperbaiki. Pimpin setiap kami Tuhan, utus setiap kami, dan karuniakanlah kepada kami kuasa di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Umat terkasih, mari kita bersyukur atas kasih Tuhan dalam kehidupan kita dengan membawa persembahan saat ini. Ingatlah, bukan hanya persembahan materi. Tuhan meminta kita untuk mempersembahkan seluruh hidup kita baginya. Seluruh karya dan perbuatan kita adalah wujud cinta kita kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 23-24 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan
dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Mari kita nyanyikan tabur waktu pagi, tabur benih kasih. Ya Allah Sang Sumber Berkat, pada saat ini kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur untuk setiap berkat yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Ajarlah kami senantiasa memberi yang terbaik dengan tulus hati, seperti yang Engkau teladankan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus sama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ibadah minggu ini akan usai, tetapi ibadah kehidupan terus kita lanjutkan. Pergilah dalam penghayatan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Berserahlah kepadanya dalam ketaatan. Biarkanlah Tuhan bekerja dalam kedaulatannya atas kehidupan kita. Jadilah seperti murid-murid yang ditebuskan dengan yang diutus bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan membiarkan belas kasih Tuhan mengalir melalui setiap langkah, kata, dan perbuatan kita. Tuhanku berjanji. Tuhanku berjanji dengan firman-Nya, segala diatasinya, yang paling tak mungkin dimungkinkannya bagi yang beriman padanya. Yang mustahil asal kuat beriman, tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin berserta Tuhan. Meski kau digoncang gelombang cemas, firman-Nya tetap jangkarmu. Dan biar manusia lemah dan fana, firman Tuhan pegangan teguh. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin berserta Tuhan. Segalanya mungkin dengan firman-Nya. Percaya dan aminkanlah. Janjinya selalu ditepatinya, tidak akan dipungkirinya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus meneguhkan iman oleh terang kemuliaan-Nya. Allah Bapa menyertai langkahmu dan Roh Kudus menguatkanmu agar hidupmu menjadi pantulan terang kasih Kristus bagi sesama. Amin.